Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid, memasuki pembahasan baru yaitu tentang wala dan bara. Al-wala'u wal bara'u. Itu tentang wala dan bara'. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang maknanya serta hukum keduanya. Pertama sekali kita akan sebutkan terlebih dahulu definisi dari wala. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, secara bahasa wala itu bermakna al-mahabbah wan nusrah wal qurb. Wala itu makna secara bahasa adalah kecintaan, bantuan dan pertolongan serta adanya kedekatan. Ini makna dari al-wala secara bahasa. Oleh karenanya, seorang yang disebut dengan pemilik wala, dalam bahasa Arab disebut dengan wali, ya, orang yang memiliki wala itu dia adalah seorang yang al-muhib, orang yang mencinta, was-sadiq, orang yang menjadi teman, wan-nasir, orang yang menjadi penolong, demikian. Dan ini adalah lawannya secara bahasa adalah musuh. Jadi wali adalah orang yang dia mencintai, kemudian menjadi teman, begitu juga selalu mendukung dan membelanya. Ini orang yang memiliki sifat wala. Orang yang memiliki sifat wala secara bahasa demikian, dan orang itu disebut dengan wali. Wali, ya. Kita katakan wali murid, ya, wali dari sebuah negeri, ya. Nah, ini maksudnya adalah orang yang mencintai, ya. Demikian pula orang yang menjadi teman, pembela serta penolongnya, demikian. Dan lawan daripada itu adalah, ya, disebut dengan musuh, ya. Sehingga ungkapan yang lain dari wala itu adalah mualah dan walayah, ya, yaitu sikap, kita katakan loyalitas, ya, yang lawannya adalah sikap permusuhan. Baik, secara istilah syar'i, wala itu maksudnya adalah mahabbatul mu'minina li ajli imanihim wa nusratihim
mahabbatul mu'minina li ajli imanihim wa nusratuhum wa nushulahum wa i'anatuhum wa rahmatuhum wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minina. Wala secara istilah syar'i artinya adalah mencintai orang-orang beriman disebabkan keimanan yang ada pada mereka, menolong mereka, membantu mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mencintai mereka, berkasih sayang dengan mereka, dan apa saja yang diiringkan atau disertakan dari hak-hak orang-orang beriman. Nah, inilah sifat wala secara syar'i atau makna wala secara syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sifat wala ini mesti memang diarahkan kepada orang-orang Islam, dan ini merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya. Demikian. Dan sifat wala ini diberikan kepada seorang muslim ya selama orang muslim tersebut tidak berterusan dalam melakukan dosa-dosa besar. Adapun apabila seorang muslim itu melakukan dosa-dosa besar ya seperti riba atau ghibah ya dan seterusnya dari dosa-dosa yang lainnya ya, maka dia dicintai sekadar dengan ketaatan yang ada padanya dan dia dibenci sekadar setakar dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Demikian. Nah, ini sifat wala atau kita katakan wala seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jadi wala ini sesungguhnya ya pemenuhan dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ya. Pemenuhan hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti itu. Nah, ini harus diberikan dan wajib bagi seorang muslim untuk memberikan kepada muslim yang lainnya ya, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar secara berterusan. Kalau dia melakukan dosa-dosa besar secara berterusan, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, dia diberikan wala itu kepada dirinya ya setakar dengan ketaatan yang ada padanya, dan dia dibenci setakar dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Membenci atau kita katakan cinta kepada seorang muslim yang melakukan dosa besar atau melakukan kemaksiatan ini terkadang membutuhkan untuk memberikan pelajaran kepadanya dengan cara memberikan pemboikotan ya. Terkadang butuh ya untuk memberikan teguran kepadanya. Walaupun kita katakan tidaklah harus kita terlebih dahulu melakukan pemboikotan, namun terlebih dahulu kita memberikan nasihat kepadanya. Kita memberikan nasihat kepada seorang muslim yang terjatuh ke dalam kemaksiatan ya sebagai bentuk cintaan kepada dirinya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Demikian. Nah, tentunya kita inginkan saudara kita sebagaimana kita inginkan kita itu terlepas dari keburukan-keburukan, di antaranya adalah dosa-dosa, maka kita harus juga cinta saudara-saudara kita itu terlepas dari keburukan-keburukan, di antaranya adalah dosa-dosa. Karena dosa-dosa ini pasti menghantarkan kepada keburukan. Demikian. Nah, oleh karenanya tuntutan keimanan adalah kita memberikan nasihat kepadanya agar dia terlepas dari keburukan tersebut. Nasihat ya, nasihat. Dan di antara bentuk nasihat itu, dan ini bukanlah hal yang pertama sekali dilakukan ya, yaitu di antara bentuk nasihat itu adalah melakukan boikot ya, melakukan boikot. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya sebagian dari cara saja ya. Namun yang terpenting adalah tetap memberikan penjelasan kepadanya bahwasanya sesuatu yang dilakukannya itu merupakan bentuk kesalahan dan bentuk dosa. Ini yang pertama sekali dilakukan ya. Memberikan ya penjelasan kepadanya. Demikian.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sebagai bentuk hikmah terlebih dahulu yang dilakukan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu. Ajaklah seluruh manusia itu kepada jalan Rabbmu, ya. Dengan cara hikmah, ya, dengan cara hikmah. Kemudian adalah wal mau'izatil hasanah, wa mau'izatil hasanah, dan wejangan yang baik. Kemudian wajadilhum billati, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Nah, cara hikmah adalah dengan memberikan lebih dahulu memberi tahukan kepadanya terlebih dahulu, ya, tentang hal-hal yang merupakan kebaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinteraksi dengannya, untuk melakukannya, ya. Kemudian berikutnya adalah mengajarkan atau memberitahu tentang keburukan-keburukan yang Allah larang kita darinya. Demikian. Ini bentuk hikmah di dalam berdakwah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, ya, tahapan yang dilakukan adalah mau'izatil hasanah, yaitu wejangan yang baik, yaitu memberikan motivasi. Setelah memberitahu ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan berikutnya adalah apabila orang tersebut ternyata masih meninggalkan kewajiban-kewajiban, begitu juga masih, ya, melakukan atau melanggar larangan-larangan, maka yang dilakukan berikutnya adalah memberikan wejangan, yaitu berupa tarhib wa targhib wa tarhib, yaitu memberikan motivasi, ya, motivasi, ya, tentang tindakan kebaikan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan perintah-perintah Allah tersebut. Demikian, ya. Nah, disamakan atau disertakan dengan hal itu adalah tarhib, yaitu memberikan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, apa yang Allah sediakan, ya, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tentang pelanggaran larangan-larangan seperti itu. Ini metode tarhib. Demikian. Inilah dia, ya, memberikan wejangan yang baik. Kemudian berikutnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengannya dengan cara terbaik ketika dia memiliki syubhat, contohnya, ya, ketika dia memiliki syubhat untuk meninggalkan perintah tersebut, ya, atau untuk melakukan larangan tersebut, ya, bisa jadi dia memiliki syubhat, maka di sini butuhnya untuk berdiskusi, melakukan adu argumentasi, ya, untuk menghilangkan syubhat. Syubhat ini yang ada padanya, ya, sehingga dia meninggalkan syubhat yang dengannya dia meninggalkan kebaikan-kebaikan atau yang diperintahkan, atau syubhat yang dengannya dia melakukan atau melanggar larangan-larangan. Maka di sini butuhnya, ya, untuk melakukan diskusi dan adu argumentasi. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Tapi itu adalah cara yang baik. Nah, di antara bentuk mau'izatil hasanah, yaitu wejangan yang baik, ya, terkadang dibutuhkan untuk melakukan, ya, pemboikotan, yaitu tidak mengajaknya bicara, tidak berinteraksi dengannya. Yang ini merupakan teguran halus kepada dirinya sehingga dia, ya, kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau kembali dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan ini fungsinya adalah bagi orang tersebut atau orang-orang yang sama yang melakukan perkara yang dilakukan seperti apa yang dilakukannya, seperti itu, ya. Jadi ini menjadi teguran bagi dirinya, orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, begitu juga orang yang meninggalkan atau yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ya, ini akan berpengaruh bagi dirinya, memberikan pengaruh baik, dampak baik ketika dilakukan boikot. Sebagaimana Nabi SAW pernah, ya, memberikan bentuk teguran berupa hajar, yaitu pemboikotan kepada 3 orang sahabat beliau SAW, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mereka tidak ikut serta dalam perang
Tabuk, demikian, tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan Nabi SAW memerintahkan juga kepada para sahabat untuk memboikot mereka, tidak berbicara kepada mereka selama 50 hari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini di antara bentuk ya. Nah, tadi kita katakan ya terlebih dahulu kita lakukan nasihat ya, terlebih dahulu memberikan nasihat. Dan itu tentunya dengan cara yang ikhlas, yang tulus. Karena nasihat tidaklah dikatakan nasihat yang berasal dari bahasa Arab an-nushu, melainkan dia punya sifat ya nushan, yaitu ketulusan ya. Jadi nasihat dikatakan nasihat ketika dia mengandung ketulusan, dan itu berasal dari hati ya. Ketulusan hati ketika memberikan nasihat kepada saudara seiman ya. Dan ini tentunya karena kecintaan ya kepada saudaranya tersebut, agar dia tidak jatuh kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun memberikan nasihat kepada saudara seimannya ini yang jatuh ke dalam ya penyimpangan tersebut, ya pelanggaran tersebut, ya kemurkaan Allah tersebut. Nah, tentunya ini kembali untuk mengajak kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran, ya agar dia kembali melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bentuk kecintaan, ya. Itu merupakan bentuk kecintaan, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ya dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang itu dilakukan dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban atau apa saja yang diperintahkan, sekaligus juga melanggar larangan-larangan, maka ini tentunya akan menimbulkan kerugian dan kejelekan bagi pelakunya, karena sesungguhnya dosa itu akan menghantarkan kepada siksaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya ini kembali kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya sesungguhnya apa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan hal-hal yang buruk, ya seperti kita bahas mulai dari kesyirikan, kemudian kekufuran, begitu juga kebid'ahan, hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, yang ini semuanya adalah maksiat kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada saudara seiman, bentuk kecintaan kita kepada saudara seiman. Karena perkara-perkara tersebut akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu adalah dosa, dan dosa ini akan menghantarkan kepada siksa di dunia dan di akhirat, seperti itu. Nah, tentunya orang yang mengingatkan kita, ya, memberikan nasihat kepada kita dari sesuatu yang berbahaya, itu menunjukkan kecintaannya kepada kita, seperti itu, ya. Dan mestinya inilah yang ada pada benak setiap seorang muslim mukmin ketika dia mendapatkan nasihat dari saudaranya. Ya, walaupun mungkin terasa berat dia menerimanya, walaupun dia terasa tersinggung mungkin dalam dirinya, karena ini merupakan kebiasaannya yang dia lakukan, kemudian diusik oleh saudaranya, padahal saudaranya itu menginginkan kebaikan untuk dirinya, ya seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang sesungguhnya kembali kita inginkan adalah agar kita ya bersama menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bukan karena kebencian, bukan dikarenakan ya permusuhan, tidak. Itu karena sesungguhnya ya wala kita kepada sesama kaum muslimin, yaitu kecintaan kita, ya loyalitas kita kepada orang-orang beriman, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini mestinya kita dibiasakan ya manajemen hati dalam nasihat, ya dalam menghadapi sebuah nasihat, ya. Ketika kita mendapatkan sebuah nasihat, apa sikap kita? Ketahuilah itu dikarenakan ya perhatian orang yang memberikan nasihat kepada kita, walaupun mungkin dia salah dalam menggunakan cara, ya seperti itu. Namun itu merupakan bentuk
ya bentuk perhatiannya, bentuk kecintaannya, ya bentuk loyalitasnya kepada kita, dan itu adalah bentuk kita katakan kedekatan dia kepada kita, ya seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika seorang muslim mengingatkan saudaranya ya dengan berbagai hal, ya agar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, agar menjalankan atau melakukan ketaatan-ketaatan, ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sifatnya motivasi, terkadang begitu juga terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya ya ancaman, ya seperti contohnya disebutkan oleh para ulama, ya qaribun minal asi muttaham bin nifaqi, ya orang yang dekat dari pelaku maksiat dia tertuduh dengan kemunafikan, seperti itu. Baik, ini ungkapan sebenarnya ya bukanlah tuduhan, ya bukanlah dia tuduhan, tapi ini merupakan bentuk kita katakan sebagai bentuk ancaman, ya seperti itu. Yang ini maksudnya agar kita tidak dekat-dekat dengan orang-orang yang berbuat maksiat, begitu juga dengan kemaksiatannya, karena ini orang tersebut akan tertuduh ya mendapatkan tuduhan kemunafikan, ya seperti itu. Demikian, bahkan ya kedekatan dengan kemaksiatan, begitu juga orang-orang yang berbuat maksiat ini akan menghantarkan dirinya terseret untuk melakukan kemaksiatan itu, kecuali bagi orang yang ingin memberikan nasihat kepada orang tersebut, dan tentunya bukanlah dia mendekati kemaksiatan itu, tapi dia ya berusaha untuk, bukanlah dia ketika mendekati kemaksiatan itu bukanlah untuk dia berinteraksi dengan kemaksiatan itu, akan tetapi dia ingin menghilangkan, melenyapkan ya kemaksiatan tersebut. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali bentuk nasihat atau penyampaian yang kita tujukan kepada orang-orang yang mendapatkan nasihat, yang melakukan kemaksiatan. Nah, tentunya kepada para pemberi nasihat atau kepada seorang muslim yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ya mengikuti adab-adab yang baik ketika hendak merubah ya kemaksiatan tersebut. Betul, Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa saja melihat kemungkaran di antara kalian maka rubahlah dengan tangannya, rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya, ya. Dan itu adalah selebah lemah iman. Demikian hadis riwayat Muslim. Betul dengan kekuasaan kita, betul dengan lisan kita, dan kita mengingkari dengan hati kita. Namun gunakanlah cara-cara yang hikmah, cara-cara yang bijaksana, ya. Bukan dengan cara yang kasar, demikian, tapi dengan kelemah lembutan, ya. Kita pun ketika merubahnya maka meniru dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ketika kita merubah dengan lisan kita, ya, maka janganlah kita memberikan vonis kepada saudara-saudara kita dengan vonis seperti contohnya vonis kekufuran, ya, vonis contohnya api neraka, masuk kekal dalam api neraka dan seterusnya. Tidak. Namun kita memberikan nasihat itu ya dengan cara kelemah lembutan, yaitu bentuk kekhawatiran kita terjerumus ke dalam neraka, bukan dengan cara divonis, ya, tapi kekhawatiran kita, ya. Seperti kita katakan bagi pelaku maksiat untuk meninggalkan kemaksiatannya, ya. Takutlah wahai saudara-saudara seiman dari api neraka yang panasnya itu 70 kali lebih panas ketimbang
panasnya api di dunia, demikian. Api yang paling panas di dunia maka 70 kalinya ketimbang panasnya api di neraka, ya. Lebih panas ya api di neraka 70 kalinya ketimbang api yang paling panas di dunia, dan seterusnya, ya. Ini untuk menyadarkan seperti itu, dan hindarkan kita mencela, ya. Hindarkan ketika memberi nasihat kita mencela, ya. Hindarkan kita menjelek-jelekkan pelaku maksiat, menjelek-jelekkan pelaku dosa besar seperti itu, ya. Namun kalau kita menyebutkan dosa besar beserta dengan ancamannya, begitu juga ungkapan para ulama, ya, yang menunjukkan buruknya hal tersebut, bukanlah maksudnya memvonis, ya, bukanlah maksudnya memvonis para pelaku dosa-dosa besar tersebut atau pelaku kemaksiatan tersebut, demikian, atau pelaku pelanggaran tersebut. Namun itu hanyalah sekedar untuk menghentikan mereka dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Dan apabila kita menyebutkan, ya, kelompok-kelompok yang telah divonis oleh para ulama bahwasanya ini kelompok-kelompok yang menyimpang, maka ini bukanlah vonis kepada individu-individu tertentu, kecuali individu-individu yang telah divonis oleh para ulama tentunya. Dan ini bukanlah karena, ya, hawa nafsu kita yang melakukannya, namun para ulama yang telah melakukan penelitian terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka, sehingga mereka harus menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang ini agar kaum muslimin menghindari kelompok tersebut serta pemikiran-pemikiran mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ungkapan para ulama yang tadi kita sebutkan, orang yang dekat dengan pelaku maksiat, maka orang tersebut akan, ya, tertuduh, ya, berlaku seperti mereka, sehingga orang tersebut diberikan loyalitas kecintaan setakar, ya, dengan kebaikan dan ketaatan yang ada padanya, dan dia, ya, diberikan kebencian, ya, sekadar atau setakar dengan kemaksiatan, keburukan dan dosa yang ada padanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila tampak bagi dirinya kemunafikan, ya, itu pada dirinya, dan dihukumi untuknya dengan kemunafikan, maka hukumnya, ya, itu seperti, ya, sikap wala dan barok kita terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, ya, seperti itu, ya, pelaku maksiat, demikian tentunya, ya. Kita ulangi, apabila tampak kemunafikannya, tentunya ini kemunafikan yang kecil, ya. Namun apabila memang tampak kemunafikan pada dirinya, kemunafikan yang nyata, ya, di mana dia membela contohnya orang-orang kafir, tampak. Ini yang kita bicarakan tadi adalah kemunafikan dengan kemunafikan kecil, seperti contohnya yang pernah kita pelajari, ya, yang kita jelaskan adalah seperti kedustaan, ya, kebohongan, ya, kedustaan, kebohongan, begitu juga, ya, menyalahi amanah, melanggar janji, demikian, ya. Apabila tampak pada dirinya hal-hal seperti ini, ya, dan dihukumi kepada dia dengan kemunafikan yang bersifat amal, maka dia dihukumi seperti, ya, hukum yang diberlakukan dalam masalah loyalitas, ya, kepada dirinya itu seperti orang-orang pelaku maksiat. Namun apabila tampak pada diri orang tersebut kemunafikan dengan kemunafikan yang besar, yang lebih dekat kepada keyakinan, ya, dan dihukumi dia dengan kemunafikan seperti itu, di mana dia membela, contohnya dia seorang muslim tapi dia membela contohnya, ya, prinsip-prinsip kekufuran, ya, keyakinan-keyakinan di luar Islam, demikian, maka dia dihukumi seperti orang-orang kafir,
Demikian, seperti itu. Ya, dalam wala dan baroknya tentunya dihukumi seperti orang kafir dalam sikap dalam menyikapi mereka tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti apabila ada tokoh-tokoh Syiah, ya. Begitu juga tokoh-tokoh pembela dari prinsip-prinsip kekufuran, ya, liberalis contohnya dan seterusnya, apabila ya dia wafat contohnya, maka ini merupakan bentuk kegembiraan bagi seorang muslim, ya, karena kita bisa beristirahat dari gangguannya, ya, karena kita karena dia juga ya beristirahat dari keburukan-keburukannya, demikian, ya, dia tidak menambah ya keburukan-keburukan lagi dan dosa-dosa lagi, demikian, ya, dan kita serta alam ini beristirahat dari keburukan-keburukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak masalah ketika dalam wala dan barok kita ucapkan ya alhamdulillah dengan kematiannya. Wallahu taala a'lam, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Insyaallah taala ya kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi, ya. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab insyaallah taala. Materi yang singkat namun insyaallah bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada Ustadz dan keluarga. Izin bertanya perihal fikih muamalah. Ini di luar tema, ya. Apakah hukumnya bila seorang muslim saat membeli sepeda motor cash atau kredit, ya, dia menerima, itu sang pembeli menerima atau sang penjual memberikan hadiah berupa cashback. Cashback itu seperti barangkali uang tunai kali, ya, uang tunai. Begitu juga helm contohnya, jaket dan yang semisalnya, hadiah-hadiah. Baik, ya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah si penjual memberikan penawaran cara pembelian sepeda motor dalam brosurnya dengan dua pilihan, yaitu cash atau kredit? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab, ya. Pertama sekali kita akan sebutkan tentang hukum jual beli kredit, ya. Nah, jual beli kredit maka ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, ya. Kemudian yang kedua bentuk yang kedua adalah dengan melibatkan pihak ketiga. Jual beli kredit dengan melibatkan penjual dan pembeli saja, di mana sang penjual memberikan layanan pembelian dengan cara pembayaran bertahap. Tanpa melibatkan pihak ketiga, ya. Maka jual beli seperti ini bila terpenuhi syarat-syaratnya, diantaranya adalah, ya, sang penjual itu menjual barang miliknya sendiri.
Kalaupun seandainya dia menjual barang milik orang lain, maka dia menjadi wakil bagi sang pemilik tersebut, ya. Dan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, yaitu tidak ada gharar, yaitu ketidakjelasan pada harga, ya. Artinya di sini berarti terpenuhi syarat, contohnya kejelasan, yaitu harga barang jelas, kemudian ya barang pun jelas, ya. Begitu juga waktu akhir pembayaran itu juga jelas, ya. Dan tidak ada riba tentunya, seperti contohnya tidak ada denda keterlambatan dalam pembayaran cicilan dan tahapan, ya, di setiap waktu yang telah ditentukan tersebut. Maka yang seperti ini insyaallah taala ini dibenarkan, ya, ini dibenarkan. Ingat, ini baru bentuk yang pertama, yaitu jual beli kredit hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, di mana penjual ini menetapkan bentuk penjualan dengan cara bertahap pembayarannya. Baik, bentuk yang kedua adalah jual beli kredit dengan melibatkan pihak ketiga, ya. Apakah ini pihak ketiganya berupa pribadi atau lembaga atau perbankan, ya. Untuk keabsahan dan kebolehan dari jual beli seperti ini, maka dipersyaratkan 4 hal. Yang pertama adalah, ya, tidak boleh ada penetapan keuntungan atau harga yang mengikat. Karena tentunya dalam hal ini, ya, jual beli dengan melibatkan pihak ketiga, ya, ini pihak ketiga yang akan nanti memberikan atau menggelontorkan dananya, ya, untuk membeli barang tersebut yang diinginkan oleh calon customernya, ya, calon pembeli tersebut, ya. Maka di sini tentunya pihak ketiga ini, ya, dengan calon pembeli itu dia tidak boleh sebagai pemberi talangan, ya, tidak boleh sebagai pemberi talangan atau pemberi piutang saja, ya. Lantas nanti sang calon pembeli ini akan membayar dengan lebih, seperti itu. Maka dipersyaratkan, ya, 4 syarat yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama adalah tidak ada kesepakatan harga antara, ya, pihak ketiga dengan calon customer ini, calon pembeli ini, ya. Tidak ada kesepakatan harga yang mengikat atau penetapan keuntungan yang mengikat. Tidak boleh. Ya, demikian. Yang kedua adalah, ya, untuk syarat yang pertama ini, apabila ditetapkan harga yang mengikat, begitu juga keuntungan yang mengikat, ya, sebelum barang itu dimiliki, ya, maka ini menjual barang yang belum dimiliki, dan ini melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tabi' ma laysa indak, yaitu ungkapan Nabi SAW kepada Hakim Ibnu Hizam, janganlah engkau jual barang yang belum engkau miliki, demikian. Kemudian syarat yang kedua, adanya kepastian berpindahnya kepemilikan barang dari pemilik barang itu kepada pihak ketiga, di mana pemilik barang, ya, itu telah memindahkan kepemilikan barangnya kepada pihak ketiga yang memiliki dana itu. Artinya pihak ketiga membelinya dan kemudian berpindah kepemilikannya. Baru setelah itu dia melangsungkan akad yang sifatnya mengikat setelah itu, demikian. Oleh karenanya ini 2 syarat yang harus terpenuhi, ya. Nah, tidak boleh contohnya barang itu masih ada di pemiliknya. Kalau dalam hal ini adalah seperti kalau sepeda motor dalam kasus yang ditanyakan, ini di showroomnya, ya. Sementara pihak ketiga dalam hal ini tidak memiliki atau tidak melakukan serah terima barang tersebut langsung, ya, demikian. Yang dikhawatirkan adalah ketika terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Contoh, ya, contoh untuk kasus yang atau syarat yang kedua ini adalah
Syarat yang kedua ini adalah apabila contoh di satu tempat ketika pihak ketiga dia tidak melakukan serah terima kepada dirinya barang yang dibelinya dari pemilik barang dan dia telah menyetorkan uang tersebut kepada pemilik barang, ya. Apabila terjadi contohnya kehancuran tempat tersebut, seperti contohnya ada gempa, ya. Ketika terjadi pembelian dari pemilik barang, ya, atau penjualan dari pemilik barang kepada pihak ketiga, lalu terjadi contohnya gempa, ya. Lalu ketika gempa itu ternyata ada reruntuhan yang menimpa, ya, sepeda motor yang sedang tadi dijadikan sebagai objek transaksi. Lantas siapa yang menanggung kerugian ini? Apakah pemilik sebelumnya ataukah dia pihak ketiga yang baru saja membelinya, yang kemudian akan menjualnya kepada calon customernya? Demikian. Nah, oleh karenanya di syarat kedua ini harus diberlakukan, ya. Lebih-lebih Nabi SAW mengatakan, ya, mani beta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Siapa saja yang membeli makanan, yang Ibnu Abbas mengatakan segala sesuatu aku meyakini itu adalah berposisi seperti makanan, demikian. Jadi barang dagangan apapun dia, apabila orang itu membelinya, siapa saja membeli, ya, makanan atau apa saja, ya, maka janganlah, kata Nabi, fala yabi'hu, janganlah dijual kembali hatta yakbidahu, sampai dia serah terima. Dia serah terima. Jadi serah terima terlebih dahulu baru nanti dia jual. Karena apabila belum diserah terimakan, ya, kepemilikan itu belum sempurna kepada dirinya. Lalu bagaimana dia menjual sesuatu yang belum sempurna kepemilikannya kepada dirinya? Demikian. Ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi. Kemudian para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada syarat ketiga yang harus dipenuhi, yaitu diberlakukannya hak khiyar. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dan ini tentunya diberlakukan kepada pihak pihak calon pembeli, demikian, ya, yaitu calon customernya, seperti itu. Nah, kalaulah dia wajib beli, sementara tadi barang itu belum dimiliki oleh pihak ketiga, maka ini tentunya, ya, ini dianggap seperti lazim. Sementara barang belum dimiliki, maka akad yang mengikat seperti ini yang wajib beli, sementara barang belum dimiliki, ini melanggar sabda Nabi SAW yang tadi kita juga sudah sebutkan, la tabi' ma laysa indak, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Jadi sesungguhnya syarat yang pertama sampai syarat yang ketiga ini adalah syarat yang ditetapkan untuk, ya, tidak melanggar, ya, larangan Nabi SAW menjual barang yang belum dimiliki, baik itu kepemilikan secara sempurna, baik itu larangan kepemilikan yang sama sekali tidak ada, atau kepemilikan yang belum sempurna. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan syarat yang keempat adalah, ya, tidak ada denda keterlambatan. Nah, apabila hal-hal seperti ini telah dipenuhi, maka jual beli dengan kredit dengan melibatkan pihak ketiga ini dibolehkan dan dibenarkan. Adapun jual beli dengan melibatkan pihak ketiga yang di showroom, ini jual beli yang bersifat konvensional, ya, di mana pihak leasing di sini mereka hanya sebagai pihak yang memberikan talangan saja, yang mereka tidak akan mau menanggung kerugian. Seperti yang kita katakan tadi, kalau ada kasus contohnya, ya, ketika katakanlah, ya, barang tersebut ketika itu masih di showroom, begitu juga di showroom yang sama di kantor itu juga ada pihak leasing. Nah, ketika terjadi akad ini, lalu terjadi kita katakan gempa, lalu mengakibatkan kerugian pada sepeda motor atau kendaraan itu, nah tentunya yang akan menanggung kerugian itu adalah pihak showroom, yaitu pihak pemilik kendaraan itu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak sedang menjual,
Mereka hanya memberikan talangan karena mereka seperti perbankan konvensional, yaitu mereka hanya menginginkan keuntungan namun tidak siap untuk menanggung resiko kerugian. Wallahu taala a'lam. Baik, nah kalau seperti ini jual belinya ya kredit, yaitu dengan kredit yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita katakan ya cashbacknya, helmnya, jaketnya dan semacamnya ini tidak boleh tentunya, ya tidak boleh untuk diterima karena akadnya sudah menyimpang seperti itu. Ya, baik, kita katakan ini syaratnya terpenuhi. Kita katakan syaratnya terpenuhi. Maka ini kita misalkan ya syaratnya itu terpenuhi, semua syarat terpenuhi. Ya, jadi ini insya Allah jual beli kredit yang sah. Apakah cashbacknya, helm, jaketnya dan semacamnya ini halal bagi pembeli? Maka kita katakan, apakah ketika calon pembeli, orang yang menjadi calon pembeli membeli tunai cash itu juga mendapatkan cashback, helm, jaket dan semacamnya, ataukah tidak? Bila ini diberlakukan, baik itu bagi para pembeli tunai maupun pembeli kredit, maka ini sah karena tidak ada pemberlakuan secara khusus, ya, tidak ada pengkhususan secara khusus, demikian ya. Ini untuk semua pembeli, demikian. Baik ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bolehkah sang penjual memberikan penawaran pembelian sepeda motor dengan dua bentuk seperti ini? Ya, saya condong boleh saja, ya, boleh saja. Ya, boleh saja. Asalkan nanti tentunya calon pembeli itu memilih salah satu dari penawaran ini. Ini bukanlah bentuk dua harga. Ya. Kalau kita katakan kalau cash dia harganya 15 juta, kalau dia kredit ya itu harganya sekitar 20 juta atau lebih ya. Ini bukanlah dia jual beli dengan dua harga, ini namun penawaran dengan dua harga. Dan penawaran bukanlah jual beli, demikian ya. Penawaran bukanlah jual beli, demikian. Nah, apabila dipilih salah satu ya untuk dibeli barang tersebut, seperti seseorang itu membeli dengan tunai ya maka harganya 15 juta, atau dia membeli dengan harga 20 juta dengan pembayaran sekitar 5 tahun, demikian, maka ini merupakan jual beli dengan satu harga karena dia menetapkan satu harga saja, demikian ya, seperti itu. Jadi ini penawaran tidak masalah seperti ini, asalkan nantinya memilih salah satu dari harga tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, ya, kita akan lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya menggunakan barang kredit? Apakah barang tersebut boleh dipakai walau kredit belum selesai? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jual beli barang kredit apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ya. Apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Seperti kalau dia tadi syaratnya ya tidak ada gharar ya, barang itu barang miliknya atau dia merupakan wakil dari pemilik barang untuk menjualkan barang tersebut. Lalu dia menjual barang itu, ya, dan itu dibeli dengan adanya kejelasan pada semua aspeknya, seperti contohnya spesifikasi barang, begitu juga waktu pembayaran, ya, begitu juga harganya dan waktu penyerahan uangnya sampai jatuh temponya, demikian, dan tidak ada dendanya, ya. Ini apabila jual beli kredit dengan melibatkan dua belah pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Kalau jual beli dengan melibatkan pihak ketiga, maka tadi kita sudah sebutkan syaratnya ada 4, yaitu sang penjual tidak boleh menetapkan adanya harga
yang mengikat atau keuntungan yang mengikat kepada pembeli, ya. Ya, penjual di sini tentunya adalah dia pihak ketiga yang memiliki talangan tersebut, ya. Ya, seperti itu, yang memiliki dana, ya, yang memiliki dana untuk nantinya memberikan talangan, ya. Seperti itu. Kemudian ya syarat yang kedua adalah berpindahnya barang itu kepada dirinya sebelum dia menjual kembali kepada calon customer atau calon pembelinya. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, ini diberikan kepada pihak calon customer, ya, calon pembeli, demikian. Kemudian tidak ada denda keterlambatan. Maka apabila seperti ini jual belinya sah, ya, jual beli kreditnya ini telah sah, B itu dengan melibatkan dua belah pihak yang bertransaksi atau tiga pihak, ya, pihak ketiga yang sebagai pemilik dana, ya, dan ini terpenuhi syarat-syarat sahnya dan kebolehannya, maka sesungguhnya jual beli tersebut, ya, apabila telah sah maka beralih, ya, kepemilikan barang itu kepada sang pembeli, sehingga sang pembeli ini boleh untuk memakainya, bahkan sang pembeli itu boleh untuk menjual kembali. Oleh karenanya para pedagang, ya, atau orang-orang yang mereka sesungguhnya membeli dengan cara kredit, kita katakanlah pedagang yang mereka membeli barang itu dengan cara kredit, itu belum lunas, ya, pembayarannya, mereka boleh untuk menjual kembali, seperti itu, tidak masalah, ya, asalkan, ya, tentunya jual beli yang pertama tadi itu terpenuhi syarat-syarat sahnya. Nah, dan dia tentunya setelah itu sang pembeli ini yang juga seorang pedagang, dia menanggung, ya, harga yang telah ditetapkan itu menjadi hutang baginya dan dia akan membayarnya di waktu jatuh temponya. Kemudian dia boleh untuk menjual kembali, boleh bagi dia untuk menghibahkan, boleh baginya untuk memakainya, ya, demikian, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan begini, Ustadz, misalnya saya mau akikah anak saya, insya Allah laki-laki, jadi prediksi anak tersebut laki-laki yang akan lahir. Nah, saya akikahnya beda tempat, satu kambing di tempat A dan satu kambingnya lagi di tempat B, jadi 2 kambing, ya, dan nantinya dimasak di tempat B, ya. Apakah boleh seperti itu dan apakah boleh jika kambingnya itu biri-biri atau domba, Ustadz? Baik, bismillah. Akikah untuk anak laki-laki memang sunnahnya adalah 2. Kata Nabi SAW, anil ghulami syatani mukafaatani, ya, mukaafatani, ya, mukaifatani, kemudian wa anil jariyati syatun wahidatun. Kata Nabi SAW, untuk anak laki-laki 2 kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan 1 kambing saja, ya. Disebutkan dalam hal ini, ya, 2 kambing yang sepadan, demikian. Ini sunnah tentunya, ya. Dan tidak mesti harus dia jenis kelaminnya laki-laki, bisa jenis kambing, ya, jenis kelamin perempuan, ya. Kemudian boleh biri-biri, boleh juga domba biasa, demikian. Tidak masalah, ya. Yang penting kambing, tidak ada pensyaratan secara khusus untuk akikah ini, demikian. Dan tidak juga masalah ketika dipisahkan cara masaknya, satu di tempat A, satu di tempat B, ya. Karena juga Nabi SAW tidak mengkhususkan hal tersebut, ya. Demikian. Bahkan boleh juga untuk dibagi dagingnya saja, ya, seperti itu. Disembelih kemudian dibagi dagingnya, tidak mesti harus dimasak. Jadi ini bersifat mutlak, ya. Mutlak itu artinya tidak dikaitkan dengan tata cara khusus,
dan syarat-syarat khusus, maka wallahu taala alam yang seperti ini dibolehkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara membayar puasa Ramadan yang kemarin sedangkan saya mempunyai penyakit MAH yang sedang diobati sedangkan sudah mau masuk lagi bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk membayar atau berpuasa Ramadan ya dalam kondisi memiliki penyakit MAH, saya condong untuk terlebih dahulu berkonsultasi kepada ahli medis di bidang ini, ya, yang bisa memahami tentang penyakit MAH ini, dan dia terpercaya, dan kalau bisa seorang Muslim. Nah, apabila telah berkonsultasi dengannya, lalu dia memutuskan ya untuk tidak melakukan puasa terlebih dahulu sampai nanti batas waktu yang barangkali dia lihat perkembangannya, maka sebaiknya diikuti terlebih dahulu ya sarannya, karena dia seorang ahli yang memahami kondisi penyakit ya dengan izin Allah ya, dia paham seperti itu, maka ikuti sarannya ya. Tentunya dia seorang Muslim dan seorang yang amanah begitu ya, yang amanah dengan ilmunya, amanah dengan keahliannya seperti itu. Nah, apabila dia katakan bahwasanya tidak boleh untuk berpuasa terlebih dahulu, maka ditunda untuk berpuasa. Namun apabila katanya ini boleh untuk berpuasa tapi dengan cara dikelang-kelang, maka ya lakukan dengan cara ya berselang-seling dikelang sesuai dengan arahannya. Demikian, seperti itu. Ya. Nah, ini sebaiknya diskusikan terlebih dahulu, konsultasikan dengan ahli medis yang ahli di bidang penyakit MAH seperti ini ya, agar tidak salah keputusan ya, tidak salah pengambilan kebijakan seperti itu ya. Nah, kalau seandainya nanti kata dokter tersebut ya, dokter ahli itu dia katakan bahwasanya ya ini tidak boleh berpuasa, maka tidak masalah tidak berpuasa ya, sampai barangkali nanti obatnya ini telah cukup atau penyakitnya dianggap mungkin telah ringan atau sembuh ya, baru setelah itu nanti berpuasa ya, demikian. Nah, para ulama pun mereka membahas tentang orang yang memiliki sakit, dan memang sakit itu merupakan salah satu alasan diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Para ulama membagi dengan dua jenis penyakit. Yang pertama adalah penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, kalau penyakit tersebut tidak ada harapan sembuh, maka orang yang punya kewajiban berpuasa itu ya, karena dia masih memiliki akal ya, dan dia sudah balik tentunya, dan dia seorang Muslim, maka ketika itu kewajibannya bukanlah berpuasa kalau tidak ada harapan sembuh ya. Tidak ada kewajiban berpuasa kecuali dia hanya membayar fidyah saja. Demikian, seperti itu. Namun apabila penyakitnya ada harapan sembuh, maka tentunya setelah sembuh penyakit itu ya, barulah dia diwajibkan untuk berpuasa. Demikian. Nah, kalau ini puasa mengganti qadha, dan ini karena sebab penyakit tersebut, kita katakan berpuasa Ramadan saja ini dibolehkan untuk tidak berpuasa karena penyakit yang memang menghalanginya untuk berpuasa. Lebih-lebih hanya mengganti puasa. Walaupun seandainya datang Ramadan berikutnya tidak masalah, nanti itu masih ada kewajiban untuk melakukannya setelah Ramadan ini berlalu, ya, seperti itu, ya. Maka saya condong memang untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Namun tentunya ditanyakan apakah boleh seandainya untuk dilakukan dengan jarak yang berkelang jauh, seperti contohnya sepekan sekali. Saya kira
mungkin kita punya jarak waktu sekitar 55 hari lagi ya untuk kurang lebih ya 55 hari lagi untuk mendapatkan sampai kepada Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, amin ya. Ini kalau kita seandainya dilakukan dengan cara berkelang-kelang, tentunya ini bisa ada 7 hari ya, 7 hari yang bisa dipuasai kurang lebih ya, seperti itu. Oleh karenanya coba tanyakan dulu kepada ahli medis ya, dokter spesialis dalam masalah ini, bolehkah untuk melakukan dengan cara berkelang atau tidak, demikian, walaupun dalam proses perobatan ya. Kalau tidak boleh karena ini akan memperlambat kesembuhan, maka dibolehkan untuk menundanya sampai berlalunya Ramadan kali ini yang akan masuk ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, perihal mengganti puasa Ramadan, apakah boleh membayar fidyah saja dengan cara memberi uang atau makanan, dan siapa yang berhak menerimanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti puasa Ramadan, apa sebab? Ya, kita harus mengetahui, mengidentifikasi ya, apa sebab meninggalkan puasa Ramadan ini? Ya, apabila sebabnya adalah karena haid atau nifas, ya, begitu juga ya karena safar atau sakit yang ada harapan sembuh, maka yang seperti ini kewajiban ya mengganti puasa Ramadan itu adalah dengan cara mengganti puasa itu juga, dengan cara berpuasa juga ya, seperti itu. Jadi tidak boleh dialihkan pembayarannya dengan cara membayar fidyah ya, tidak boleh dialihkan pembayaran dengan membayar fidyah, seperti itu, kecuali apabila sebabnya adalah sebab-sebab yang ini mengharuskan pembayarannya ketika tidak berpuasa itu dengan fidyah juga ya. Seperti ini contohnya ya, orang-orang tua yang mereka tidak kuat lagi untuk berpuasa, orang tua renta yang nggak kuat lagi berpuasa sementara dia masih ada kesadarannya ya, akalnya masih berfungsi, demikian. Begitu juga orang tua atau orang sakit yang dia tidak ada harapan sembuh ya, dan sakitnya itu menghalangi dia untuk berpuasa. Begitu juga menurut satu pendapat yang kuat seperti wanita yang haid ataupun wanita yang hamil ataupun menyusui ya, yang dia tidak mampu untuk berpuasa dalam kondisi hamil dan menyusui, menurut pendapat yang tepat dia atau menurut pendapat yang rajih, mereka ini harus membayar dengan cara fidyah pembayarannya. Maka tentunya mereka ini ya harus membayar fidyah. Namun fidyah itu tidak boleh dengan uang, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Jadi dia berupa makanan. Ya, berupa makanan. Dan makanan ini bisa makanan mentah, itu bahan makanan pokok, yaitu setengah dari 1 sa', setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Ya. Bagi membayarnya ya 2,5 kilo, 2,5 kilo, maka nanti dia bayarkan berarti setengahnya 1,25 seperti itu ya, atau yang semisal dengan itu ya. Bagi yang membayarnya dengan lebih, maka ya tentunya setengahnya, seperti itu ya. Sebanyak hari ditinggalkan maka dikalikan ya dengan setengah sa' tersebut, demikian. Boleh juga membayar dengan makanan yang siap saji dan siap santap ya, yang tentunya makanan yang lengkap porsinya, demikian ya, seperti itu. Seperti contohnya nasi bungkus ya, silakan untuk dibeli kemudian dibagikan ya sebanyak hari yang ditinggalkan, seperti itu. Itu membayar fidyah dan harus dengan makanan. Siapakah yang berhak untuk menerima fidyah tersebut adalah orang miskin, karena Allah mengatakan tadi fidyatun ta'amu miskin ya, fidyah
berupa makanan bagi orang miskin. Wallahu taala alam. Baik para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, rahimani wa rahimakumullah. Waktu untuk sholat zuhur telah mendekati. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya kita cukupkan untuk penyampaian materi ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Dalam penyampaian ini tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Dan sebelum berakhir, kita akan ingatkan kepada saudara-saudara seiman, mari kita menyumbangkan sedikit harta kita, ya, banyak pun boleh tentunya, ya. Mari kita mendonasikan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya dibangun di lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan, ya. Dan saat ini alhamdulillah, ya, untuk biaya yang diperlukan sekitar kurang lebih 8,5 miliar, ini sudah terkumpul sekitar 24,77%-nya, yaitu sekitar 2.126.855.000 sekian, dan kekurangannya adalah 6.458.344.000 sekian. Nah, silakan arahkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555 dengan kode 451 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.